Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Faqal wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Fadilah rahimakumullah. Tentu patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa ini, sehingga dengan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini alhamdulillah kita masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita, sehingga dengan terbangunnya kita kembali alhamdulillah Allah pun juga memberikan kemudahan pada kaki-kaki kita untuk dapat melangkah ke rumah Allah ini dalam rangka menjalankan kewajiban yang telah Allah tetapkan atas kita semua, yakni menjalankan sholat subuh. Dan alhamdulillah sholat subuh kali ini bisa kita tunaikan dengan cara yang terbaik, di tempat yang terbaik dan di waktu yang terbaik. Di tempat yang terbaik yaitu di rumah Allah, di masjid-masjid Allah, dengan cara yang terbaik yaitu dengan cara berjamaah, dan di waktu yang terbaik yaitu di awal waktu. Meskipun suasana subuh kali ini suhunya cukup dingin ini ya, sehingga saya tadi kesini juga rasanya mediding, tidak karu-karuan ini ya. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan susah payah kita dalam berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini kelak akan membuahkan sesuatu yang terbaik yang selama ini kita harap-harapkan. Apa itu? Jannatun Naim, surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dawuh Kanjeng Nabi, ma asabal muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha hatta syaukah yusyakuha illa kafarallahu biha. Jadi tidak ada satupun yang dirasakan oleh seorang muslim, baik itu kesusahan, kepayahan, kepenatan, gundah gulananya hati, mumete pikiran, kesele awak dalam menjalankan kehidupan ini, sampai pun duri yang nusuk kulitnya seorang muslim itu menjadi sarana penghapus dosa-dosa bagi seorang muslim. Jadi kabeh itu dibayar Pak Gusti Allah, Pak. Gak ono sing gratis dari seorang muslim. Sampeyan teko nang kene iki dibayar. Susah sampean sampai tekan masjid iki dibayar. Ya. Susah sampean perkara kademen wudu iku mau dibayar ambek Gusti Allah. Ya. Tunai, Pak, tunai. Paling enggak engko mari pengajian ono pecel. Engko sing gak ketok lebih dahsyat lagi, ya kan? Inna ashabal jannah fi syughulin fakihun, sama akan diganjar dengan surga. Ya, muni amin, Pak. Oh, dijanjeni surga kok meneng ae. Ya, wong kuwabe iku kepingin mlebu surga. Ya semuanya karena kepingin ridhonya Allah. Tapi ya ujung-ujungnya awake dhewe kepingin mlebu surga. Dan itu dijanjikan Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ini mesti mlebu surga. Illa man aba, kecuali sing gak gelem dilebokno surga. Jadi mengko niku wonten tiang-tiang sing justru gak gelem dilebokno nang surga. Waman ya'ba ya Rasulullah, terus siapa mereka-mereka yang tidak mau dimasukkan surga? Maka jawab Nabi,
Man ata'ani dakhalal jannah. Sapa-sapa sing patuh taat marang ajaranku, marang sunnahku, ya mesti mlebu surga. Wa man asoni, tapi sapa-sapa sing nentang aku, gak mau taat kepadaku, apalagi sampai mendustakan sunnah-sunnahku, maka merekalah orang-orang yang memang tidak mau dimasukkan surga. Awake dhewe gak tahu ketemu Kanjeng Nabi, Bu. Gak tahu ndelok Kanjeng Nabi, apa meneh diimpeni Kanjeng Nabi. Lek ndelok prawakane awake dhewe kan gak mungkin apa koyo diimpeni Kanjeng Nabi ya. Kan awake dhewe penggaweane grundel ya kan. Ngene kurang ya kan, penggaweane rasan-rasan ya. Aku diimpeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, waduh kelincipen ya. Tapi awake dhewe dikongkon salat. Dikongkon ngaji, Pak. Ya. Padahal awake dhewe gak tahu ngerti ya apa suarane Kanjeng Nabi, ya apa rupane Kanjeng Nabi. Tapi awake dhewe patuh dikongkon lapo-lapo. Maka kata Nabi, orang-orang seperti inilah yang nanti pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatuba liman lam yaroni wa yu'minu bi. Maka berbahagialah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, gak tahu ndelok aku, gak tahu nyawang aku, kok malah iman nanggene awakku, kata Kanjeng Nabi. Maka berbahagialah orang yang seperti itu. Maka bahagiakan diri Anda dengan Islam ini. Jalani Islam ini dengan perasaan penuh bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad kepada mereka, dengan karunia Allah yang bernama agama Islam ini dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia ini, maka jalankan agama ini dengan penuh kebahagiaan. Ya di dunia wis ora usah susah-susah. Ya engko di akhirat ya akhirnya malah dikai luwih seneng meneh. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya jadi nanti ahli surga itu sibuk, Pak. Sibuk kerja terus, tapi kerjanya gak ono kesel, kerja sing menyenangkan. Kerja mbek apa? Ya mbek orang-orang yang mengelilingi mereka, bidadari-bidadari itu. Ya konon katanya Nabi itu sak wong lanang iku kok dikelilingi bidadari 100, dan setiap hari dia mampu menggauli 100 bidadari itu tanpa kenal merasa capek sekalipun. Mendane Pak ya penggaweane mek ngono tok ae. Enak Pak. Sing bidadarine ya melok seneng dingonokno, ya seneng ya kan. Kok saiki singit-singitan kadang-kadang sampai ditangkepi polisi, ya engko sabar dhisik, ya sabar. Engko di surga wis tuwukno. Ya. Yadkhulul jannatu jannah. Nanti ahli surga yang akan masuk surga itu jurdan murdan mukahhalin, kata Rasulullah. Akan dirubah semua keadaannya semua ahli surga itu. Ya. Jurdan murdan mukahhalin. Kulitnya dijadikan putih bersih, gak ono rambutnya blas. Dadi engko ahli surga iku kulite putih, Pak. Disulap kabeh dadi putih. Sing ireng kaya aku dadi putih, sing kaya Cak Ali dadi putih. Ya, kaya sing dadi putih kabeh. Ya. Tanpa ada rambut termasuk jenggot. Bersih semuanya. Ya. Murdan. Usianya dijadikan muda semuanya. Ma baina salasa wa salasin, umurnya antara 33 tahun. Ya, mukahhalin, dan mata mereka bercelak. Ya. Tapi di surga. Ya, di surga. Lah di donya kabeh dadi putih gak mungkin salon gak cukup kok ya. Ya wis ireng gak apa-apa lah, kaya aku ireng, kaya Cak Ali ireng ya kan, kaya sing iku ya ireng. Engko lek di surga dadi putih. Ya kan? Wajahnya dirubah dadi ganteng. Ka khalqi Yusuf. Wajah mereka nanti akan disulap seperti rupanya Nabi Yusuf. Yusuf sing asli, Pak. Duduk Yusuf Arjowinangun lho. Ya. Ora jeneng Yusuf. Lah kaya Yusuf Arjowinangun lah sing luwih ganteng kan, waduh tekor lek awak lek. Lah awak luwih ganteng are. Ya kaya Raffi Ahmad bareng lah, waduh tekor awake kaya Yusuf Arjowinangun ya. Ya kaya Yusuf sing asli muga-muga gak ono sing jenenge Yusuf ya. Ono sing jenenge Yusuf ya sepurane ya.
Rupane kok dikoyokno rupane Yusuf. Katuli Adam. Termasuk fisiknya nanti akan seperti fisiknya Adam. Ya. Ma baina sittina dzira'an, yang panjangnya tingginya itu sekitar 60 hasta. Jadi penduduk surga ini Pak, dukure besok kayak dukure Nabi Adam setinggi 60 hasta, mendane sapira dukure ya kan. Dan ini saiki kuntet-kuntet, jangan merasa rendah hati. Jangan rendah diri. Besok di surga disulap menjadi gagah-gagah, dhuwur-dhuwur sak dhuwure Nabi Adam. Ya. Kemudian keakhlaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akhlaknya ahli surga persis seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga-moga kabeh wis ya lek delok perawaane awake dhewe iki insyaallah mlebu surga Pak, ya kan. Wong awake dhewe gak iso kok nglakoni dosa nemen-nemen gak iso Pak ya. Gak iso nglakoni dosa nemen-nemen ya. Jadi oleh karena itu capeknya kita, ya kan, susah payahnya kita. Lek ditakoni sampean niku susah payah apa sih Pak dalam menjalani agama Islam? Apa meneh dek bumi Indonesia? Gak ono susah-susah ya awake dhewe Pak. Ya. Padahal Allah sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yakuna ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian itu akan dimasukkan surga dengan mudah oleh Allah? Padahal tidak sedikit pun pernah datang kepadamu seperti apa yang pernah didatangkan kepada umat-umat sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa dengan beraneka macam kesusahan, kelaparan ya. Kemudian dengan goncangan ekonomi, goncangan politik ya kan, goncangan nafsu jiwa ya kan. Hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ahu, sampai saking soroi keadaan urip sampai rasulnya pun bersama umatnya berdoa kepada Allah, ya Allah kapan semuanya ini berakhir, kapan datang pertolonganmu. Itu berarti wis saking gawate keadaan. Bahkan seorang seperti Abu Hurairah sampai geluntung-geluntung di padang pasir perkara wetenge iku diganjel watu perkara nahan lapar. Sampeyan tahu selama urip di Arjawinangun iki sampai detik iki perkara nglakoni agama Islam iki sampai wetenge sampean ganjel watu. Nate napa mboten? Mboten. Sak gak duwene awake dhewe di omah iku lho di magic jar iku sik ana sego. Mbok iku masya dicemplungan berkat mambengi. Sik ana, kadang campur ambek sego kuning pisan. Salah kersa ndi. Ya paling enggak iku ono Pak, ono. Di kulkas iku banyu putih ya sik ono. Ya sik ono susu kalengan masuk dingenekno sampai sak jam gak netes entek. Ya kan? Sik ono sing dipangan. Sik ono sing dipangan. Wong awake dinempur nang ngene tangga sing meracang ya sik oleh. Mbok masuk ditake semoyo. Iku sik gampang uripe. Glimpangan gluntung-gluntung di padang pasir. Ya, sampai ditegur Rasulullah, "Mata falta ya Abu Hurairah? Apa yang kamu lakukan Abu Hurairah kok sampai koyok ngono?" Dibuka, luwe kanjeng Nabi lho wetengku sampai tak ganjel watu. Jare kanjeng Nabi, "Walah ngatasi watu situk kok gluntung-gluntung lebay." Jare Rasulullah, "Lho, tek kuwi lho telu." Berarti Rasulullah luwe nemen luwe ini. Lah wae sampean tahu kayak Rasulullah seperti itu menjalankan agama seperti itu. Padahal Nabi itu adalah seseorang yang sudah dijamin masuk surga, diuji koyok ngono. Lah wae dhewe iki lho Pak. Ya kan? Dikai enak, dikai koyok ngene sik dilebokno surga. Lho ngono iku lho sik sambat. Ya kan? Sudahlah, berapa lama kehidupan ini harus kita jalani? Sebentar Pak, sebentar kehidupan ini. Maka sesengsara apapun, secapek apapun, ayo kita bertahan dengan itu semuanya, karena itulah sarana Allah memaafkan dosa-dosa kita dan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Maka sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang baik-baik seperti ini. Masal majalisis soleh wal majalis su
permisalan majelisnya orang baik dengan majelisnya orang jelek, ya, kasohibil mis wakiril haddad, seperti orang yang bergaul dengan minyak wangi dan satunya seperti orang bergaul dengan pandai besi. La ya'dumuka min ashabil mis, yang namanya penjual wangi itu tidak akan pernah merugikan Anda. Imma tashtarihi am tajid riha at-tayyibah. Kamu kalau berjual dengan bergabung dengan berdekatan dengan orang minyak wangi, meskipun gak iso tuku minyak wangi ini, paling gak kecipratan ambu wangi ini. Ya. Paling kecipratan ambu wangi ini, Mas yo gak tuku minyak wangi ini. Wakiril haddad. Tapi sebaliknya kalau kalian ini seperti bergabung dengan pandai besi, ya, yakhruqu badanak, kalau tidak keslomot awakmu, ya, atau kobong kelambimu, tajid rihan khobisa, paling enggak awakmu metu meninggalkan orang itu dalam keadaan kecipratan ambu sangite. Maka bergaulah dengan sohibil mis, ya, dengan seperti penjual minyak wangi, ya, bergaul dengan orang baik, bergaul dengan alim, ya, paling enggak kecipratan mambu surga, Pak. Waduh rek mari ngaji rek mambu surga. Lek diwarano wong ngono muni yo amin, ojo dibalas timbange awakmu mambu neraka, ojo ngono nggarano tukaran, ya. Widhi rek mambu surga rek dipek dhewe amin, ya. Ojo timbange awakmu kumpulan setan. Wo rame engko, ya, tukaran perkara pengajian, ya. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, maka ayo kita jalankan kehidupan ini yang tidak akan lama lagi, ya, tidak akan lama lagi kehidupan, karena tenger-tenger kiamat ini wis mulai bermunculan, ya kan? Tenger-tengerane kiamat wis mulai bermunculan. Bu arek iki kok iso tuwek sampai tuwek apa enggak ya kan? Ya, soalnya tanda-tandanya itu ada kok, ya. Satu hadis yang perlu saya anukan, saya bacakan itu. Makanya perlunya kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, karena memang kehidupan ini pasti akan berakhir. La taqumus sa'ah, tidak akan dijadikan kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma muqtalatun 'azimatun, sampai terjadi peperangan di antara dua kelompok besar dengan satu tujuan yang sama, dengan satu alasan yang sama, tapi dua kelompok besar ini saling berperang sehingga terjadi korban yang sangat luar biasa. Padahal sing didakwahno padha masalah agama, tapi saling berperang perkara agama sehingga terjadi korban. Apa ada seperti ini? Sudah banyak terjadi, Pak, di Timur Tengah. Yang diisukan itu adalah isu agama, ya, Sunni dan Syi'i. Diisukan perkara agama, padahal alasannya mek podo, ya, mek menjalankan Islam, tapi dihembuskan permusuhan sedemikian rupa. Ya apa carane wong Islam itu gak bersatu, ya apa carane Islam satu sama lain saling bantai, saling satu-satuan, saling menghujat satu sama lain, sehingga terjadi korban yang sangat luar biasa. Korbannya itu bukan hanya orang mati, Pak, tapi korbannya adalah orang ini semakin apatis dengan agama, karena wong sudah muak dengan apa? Dengan pemandangan yang terjadi setiap saat orang bertengkar terus perkara agama. Pemuda kita itu lupa apatis kepada agama, tidak mau mendekat kepada agama, mencari kehidupan sendiri, mencari suri tauladan sendiri. Akhirnya sing dijadikan uswatun hasanah apa? Cosplay. Singkat ini main September gitu, Pak. Sing tiketnya jarine regane 6 juta paling murah, sampai harga 60 juta itu pun sudah habis. Dan bahkan anak kita banyak tertipu oleh agen tiket palsu. Sing ketangkep ini, Bu, ya kan, sampai 268 juta keuntungan dari menipu orang-orang, anak-anak yang akan melihat cosplay.
Tapi kurang ajari saat ditangkep iku rambutnya kuning telo digawa nang kantor polisi jilbaban. Iki lak nglamak wong-wong koyo ngene. Pas di omah iku rambutnya kuning telo koyo menco, Pak. Bareng diglendeng nang polisi dikei rompi. Jilbaban berukut dari lak nglamak wong koyo ngene. Lah iki lah orang ini memperalat agama itu sampai sedemikian rupa, Pak. Ketangkep dalam keadaan mabuk di sidang itu kopian putih, Pak. Di sidang itu kopian putih. Kok gak tak pikir sadurunge di sidang, sadurunge ketangkep mbok kopiano putih lah selamat dah gitu loh. Ya, mabuk tukaran ya kan. Go celurit gak karu-karuan, ngerampok begal. Iku gak kopian. Opo oleh di sidang kok baru gawe kopian. Sing ketangkep di hotel-hotel berduaan itu yang ngono Pak. Kok ngene kantor polisi baru gawe jilbab, baru kopiah. Masya Allah. Jadi agama Allah itu tidak pernah bersalah, tapi selalu menjadi alat untuk dipersalahkan. Sampai pengajian kok yang ini loh dipersalahkan sampean. Heran saya ibu-ibu kok zaman seperti ini suka pengajian saja. Mbok ya koyo saya. Kata di mate maksudnya koyo saya. Sing ngene-ngene aja dilebokno ya. Rada ayab ya. Jadi sekarang yang terjadi. Ya. Nah Indonesia pun juga akan keadaannya akan seperti ini. Orang Islam dikatakan kadrun, kadal, gurun. Itu padahal istilah zaman dulu itu dimunculkan lagi itu, Pak. Jadi wong Islam ya kan kumpulan wong Muslim itu dinamakan kadrun, apalagi yang berseberangan dengan pemerintah. Loh ini kalau umat Islam yang terbesar di seluruh dunia ini sampai jadi korban karena satu alasan, ini akan terjadi kiamat, Pak. Lewis Indonesia kira-kira sampai membunuh sama umat Islam, mungkin inilah tolok ukur kapan Allah itu akan menjadikan dunia ini dikiamatkan. Ya. Makanya memang adalah salah satu hadis itu yang mengatakan aku dikai jimat sampai Gusti Allah. Jimatku itu merah putih dari Kanjeng Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahwanya yang dinamakan merah putih itu adalah, ada yang menafsirkan merah putih itu dimaksud adalah Indonesia, Allahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah pernah mengatakan aku dikai jimat sampai Gusti Allah. Jimatku itu merah dan putih. Ya memang ada yang menafsirkan itu, ya kan? Ada yang mengatakan merah itu adalah keberanian dan putih itu adalah kesucian. Yes, terserah, ya. Tapi tak pikir ojo-ojo sing dimaksud iku Indonesia. Dan Indonesia menjadi barometer semuanya. Kalau Indonesia itu saling bunuh-membunuh, dan itulah mungkin dekatnya sudah waktu itulah dunia itu akan dikiamatkan oleh Gusti Allah. Tapi belum terjadi itu, Pak, belum terjadi. Ya, kabar yang menggembirakan, ya kan? Kayak wingi ketua PP Muhammadiyah, ambek ketua PPNU wis iso kumpul satu ruangan, saling berbalas kunjungan untuk berbicara tentang kebangsaan. Ya, Gus Yakut sama Yahya Stakuf ya ambek Pak Haidar Nasir wis mulai dekatan membicarakan tentang kriteria, ya kan, calon pemimpin, dan di antara kriteria itu yang dimunculkan adalah pemimpin, ya kan, sangat diperlukan dari mereka-mereka yang mempunyai akhlakul karimah. Nah ini berita yang menggembirakan, Pak. Wong tak pikir, ya kan, Anies yang mewakili suara Muhammadiyah lek gelem gandeng suara NU aja, Pak, ya kan. Jadi istilahnya apa, food getter, ya kan, dari NU mesti menang, Pak. Mesti menang, ya. Lek harapan saya sih Mahfud MD, lek gak ngono Erick Thohir, lek gak ngono Khofifah Indar Parawangsa, wis salah siji ki lho wis gabungan menang, Pak, menang. Apa meneh iku lek didukung wong Muhammadiyah ambek NU 100% wis ana awake dhewe. Wong katanya NU 60%, Muhammadiyah 40%, iku lek digabungno wis 60. Sapa sing iso ngalahno? Ora iso. Gitu loh. Lah jangan kita justru termakan oleh adu domba. Engko sing dukung Anies jarene kadrun, ya kan, repot apa awake dhewe bilang kadrun nih. Wong mosok baik-baik seperti ini diwara kadal gurun lah, gak wenan njaluk dituwapuk wong. Ya kan?
Nah, tapi kalau mereka bergembar-gembar tentang kemaksiatan kok kita agung-agungkan, ini kan kita itu kualit tidak karu-karuan itu ya. Dakwatuhum wahid, yang diserukan itu satu. Ya. Wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun. Ya kan? Dan sampai nanti akhir zaman itu tidak akan terjadi kiamat sebelum Allah mengutus dajjal yang jumlahnya kira-kira 30 orang. Ya kan? Qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Sebanyak kurang lebih 30 orang. Dan anehnya, hebatnya lagi, yang 30 ini di akhir zaman ini mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi akhir zaman. Ini mulai muncul, Pak. Di Indonesia pun dulu sudah ada. Ya, Lia Eden ngaku sebagai nabi terakhir. Terus siapa lagi yang ngaku sebagai nabi terakhir, ya kan? Terus yang ono meneh sing wingi iku sing mlayu nang ngene ndi. Saipuddin sapa iku jarene nabi terakhir. Wis wake, Pak. Engko lek iku dikelompokno ono 30, Pak. Berarti wis dilungkas kiamat. Iku wis mulai bermunculan, Pak. Orang-orang yang mengaku annahu Rasulullah, mengaku dirinya sebagai utusan Allah, ya. Wa hatta yuqbadul ilmu, kemudian apabila ilmu juga sudah dicabut. Ya kan? Ilmu sudah dicabut. Makanya di salah satu hadis, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia tahun-tahun penuh dengan kebohongan, tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Yu'ammanul kha'in, pengkhianat malah diwarah wong sing amanah. Wa yukhawwanul amin, ya kan? Dan seorang yang betul-betul amanah malah diwara pengkhianat, seorang pengkhianat diwara seorang yang amin. Diwala-wali, Pak. Yukadzabus shadiq, didustakan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar diwara pendusta, diwara pembohong. Dan sebaliknya, seorang pembohong dikatakan sebagai orang yang benar. Wayantiku fiha ruwaibidah, dan pada zaman itu banyak kaum ruwaibidah yang bicara di mana-mana. Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaibidah ya Rasul? At-tafih yantiku anil am, yaitu orang yang lemah ingatannya, tidak punya ilmu agama tapi bicara tentang urusan orang banyak. Ya termasuk yang sekarang ini, Pak. Sekarang ini mulai orang itu menjauhi yang namanya identitas, termasuk di dalam bidang politik. Jauhi politik, identitas. Identitas itu perlu, Pak. Identitas itu perlu. Wong awake dhewe katene nginep nang hotel iku dijaluki identitas. Nggih napa nggih? Dijaluki KTP, Pak. CR sapa awake? Jenenge awake dhewe sapa? Lahire kapan? Alamate ndi? Agamane apa? Penggaweane apa? Dalam iki sampai kriteria presiden harus mengabaikan identitas. Lah terus presiden sampean niku sapa lek sampean gak kenal identitase? Mosok gendruwo sampean kata presiden. Presiden Republik Indonesia saudara gendruwo. Ya gak mungkin lucu. Harus jelas namanya siapa, anaknya siapa. Anies, anaknya Rashid Baswedan. Siapa itu Rashid Baswedan? Mantan menteri, ya kan? Dia juga seorang tokoh Muhammadiyah. Dan Anies Baswedan ternyata salah satu penasehat Muhammadiyah, apa Cirebon apa itu ya? Dia itu penasehat. Salah satu anak buahnya itu Din Samsudin. Jadi ini Anies itu ndukure Din Samsudin. Makanya tak katakan ini representasi Muhammadiyah. Saya harus dukung itu. Ya, karena dialah yang menurut saya Al-Amin, meskipun banyak didustakan oleh orang lain. Watak surah zalazil, dan dekatnya kiamat itu apabila sudah terjadi banyak sekali gempa di mana-mana itu. Gempa itu, Pak, lindu,
Ya itu sudah pemandangan umum sekarang, Pak. Di mana-mana banyak terjadi gempa. Yang terakhir kemarin dekat dengan kita, tangga kita Jawa Barat itu digulung luar biasa dengan gempa itu. Sampai kemarin pun di salah satu perumahan di tempat anak saya yang sekarang rumahnya tak bangun, isu-isu gegeran, Pak. Isu-isu gegeran sampai tanggane, Pak. Tukangnya diusuwene kabeh. Soalnya sing sebelah omah biasa iki salah siki omah situ-situke bangun itu gak main-main, tingkat 3 Pak, mewelip. Padahal ombone mek 6 meter, dibangun sampai tingkat 3. Apa katanya yang marah-marah? Lah iki uteke nang di sing duwe omah. Lah engko lek ana gempa bumi, lah padha mbek aku mbok uruki omahmu. Tapi kan ya bener juga. Lah wong omah mek 6/14 ditingkat sampai 3 tingkat. Lah sing kene ya mir-miren Pak, duwe anak 3 bayek-bayek sing cili-cili sampai. Lah engko lek gempa bumi piye? Uteke deledek ndi, tak pikir, oh ya bener juga lah gempa bumi kena ngene lho. Padha mek diuruk ambek bangunan. Ya lek diuruk ambek tempe enak. Diuruk ambek beton neser. Ya, watak suruh zalazil akan terjadi banyak sekali guncangan-guncangan atau gempa bumi. Wa yataqarrab zaman, dan tidak akan terjadi kiamat sampai setiap orang merasa zaman itu kok cepet yo. Setahun koyok sak wulan koyok seminggu, seminggu koyok sedina. Aku gak ketemu sama ini Pak, 2 bulan Pak. Kok koyok gak sampai 2 bulan, kok mek seminggu sih Pak. Sing Mbak Yuku nelpon meneh wayamu subuhan, waduh gak iso aku lek Ramadan wis di-booking nang ndi aku. Iku aku kan prei Pak, Ramadan. Syawal yo prei. Loh, ketemu sampeyan iki lho kok koyo sik 2 minggu iki lho. Tibane wis 2 bulan. Saiki wis masuk bulan Zulqa'dah. Wis bulan haji, iya kan? Kok koyo korban lho Pak, amise lho Pak, gorong ilang. Ya, sampeyan nyengken kolet wedhus iku ana sing gorong ketemu batang iku nek dhuwur gorong ketemu iki ndase wedhuse sapa sing gorong dijopoki. Lho, mben iki lho wis korbanan meneh. Kok koyo amise daging ning ngene kulkas lho, gorong ilang, kadang-kadang cetek getene lho gorong dibersihno. Meneh wis kecemplungan daging meneh. Soalnya diteri wong-wong daging, maksudku ya aku dhewe iku. Kulkas sik cetek daging. Iki lho meneh wis katene diteri daging meneh. Lek wis wong kabeh ngrasa taqarrab zaman iku kok koyo tambah cepet. Ya itu sanjane masa-masa akhir dari kehidupan ini. Makanya aku bertanya iki arek iki kira-kira sampai tuwek apa enggak uripe iki gitu loh. Lek awakmu istighfar le muga-muga dong istighfarmu iki lho ya istighfar oleh maca sik arek-arek istighfar muga-muga istighfarmu itu bisa memperpanjang umure donya itu Pak ya. Wa tadharul fitan. Ya kan? Fitnah terjadi di mana-mana. Bahkan hidup kita itu tidak pernah lepas dari fitnah sedikitpun. Kapan sampean buka HP di situ ada fitnah. Dan ini sudah terjadi apa belum? Terjadi. Ya kan? Orang sudah saling tidak menghargai. Padahal kata Rasulullah, ya kan? Lek ono tamu ajenono mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Sing merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sekarang orang sudah tidak memuliakan tamu, Pak. Biasanya dhisik iku lek ana tamu disuguhi wedang. Saiki wis gak usum wedang-wedangan kok. Wah. Proses. Walah sik proses ta iku, Mbak. Wayak sural harju, peperangan terjadi di mana-mana. Dan ini bukan menjadi perkembangan. Perang yang sesungguhnya yang sekarang sedang kita saksikan adalah Rusia melawan Ukraina, ya kan? Sudan kemarin aman Pak. Banyak sekali mahasiswa kita dapat biaya di Sudan. Salah satu ponakan saya sendiri, untung wis lulus ponakan saya Pak. Ya, Sudan lagi bergejolak sampai ngungsi. Ya kan? Padahal itu negara muslim.
Hanya pertengkaran 2 orang jenderal yang dikorbankan adalah umat Islam seluruh Sudan. Dan ini saya katakan 2 kelompok besar saling berhantam-hantaman, padahal tujuannya satu, kepingin mendirikan syariat Islam di negara Sudan. Tujuannya podo, Pak. Tapi kok saling bertengkar sampai bertumpah darah tertumpah sampai banyak pengungsi, Pak. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Belum lagi yang dinamakan perang ideologi. Itu terjadi di kita, Pak. Perang ideologi. Ya, ada orang menggembar-gemborkan ideologi liberal, ideologi komunis, ini idealisme ideologi Islam ini dibantur-banturkan. Wong awake dhewe iku negara dengan mayoritas penduduk Islam. Jamaah haji kita itu, Pak, terbesar di seluruh dunia setiap tahun. Konon sekarang itu sudah ditambah lagi kuotanya, Pak. Ya, kalau tidak salah 290.000 orang itu ya. Naik itu kuotanya, Pak. Iku lek gak ono wong Indonesia, Pak. Arab iku bentalon, Pak, masuk musim haji. Lek gak ono wong Indonesia, sepi, Pak. Soalnya sing garai rame wong Indonesia, ono sing kesasar, ono sing blonjo mentok. Blonjo unta cilik. Lah wong unta cilik gak enan bangil dikirim nang kene Arab. Kok ya sampean balekno rene, jarene untane awak mumet, Jes. Tutupane pesawat, digawa balik rene, mumet, Jes. Lho ngatasi morong kok ya dituku iku ya gaenan Tasikmalaya ya kan, jaket barang iku lho. Oh iku gaenane Sidoarjo. Lah kok tekan kono sampean tuku lho, dibalekno meneh ora oleh gaenane Arab Saudi jare jakete Sido Kepung, Jes, Sidoarjo. Lek gak ada orang Indonesia aja gak rame, Pak. Negara Arab itu gak ada orang Indonesia gak rame itu, ya kan? Makanya kita tuh umat yang terbesar, makanya jangan sampai pernah dikorbankan oleh kepentingan apapun gitu loh. Kita itu selalu disorot, Pak, ya kan? Dikira kita itu apa? Diskriminatif, intoleran. Apa yang intoleran dari Islam tidak ada. Semuanya itu dihormati, Pak, dalam Islam, Pak. Masalah agama itu sampai dikatakan lakum dinukum, ya wes agamamu tetap hormati gitu loh. Tapi agamaku ya hormaton apa dhewe gak tahu, Pak, nyinggung agama wong gak tahu. Nerokon agamane wong gak tahu, Pak. Ya kan? Bahkan kita rangkul kok itu. Itu saudara kita sendiri terus awake ndongakno muga-muga dapat hidayah sehingga besok bisa masuk Islam. Lha iku Pak dhewe jarine intoleran. Di mana letak intolerannya umat Islam? Ya perkara lambene wong sing gak seneng lek Islam bersatu wae sing menggembar-gemborkan isu intoleran. Jadi sampe koyo ngono aja perem kejebak gitu loh. Wong akil mengatakan Muhammadiyah mbek NU itu satu saudara kok, Pak. Tunggal guru. Mbah Hasyim sama Mbah Darwis itu tunggal guru asline. Mbah Darwis iku mari ngaji akhirnya berubah nama menjadi Ahmad Dahlan. Ya. Wong Bunyai Ahmad Dahlan itu adike iku dirabi mbahku dhewe kok, Pak. Mbahku jenenge Mbah Nur Yasin iku, ya kan? Iku iku bojone adike Nyai Ahmad Dahlan. Gitu loh. Lah mbahku dhewe yang namanya Yasin, penasehat Mbah Hasyim Asy'ari. Lah itu masih saudara semua. Lah kira Pak urip di ngene keluarga yang siji tokoh Muhammadiyah, siji tokoh NU, itu ya biasa-biasa saja itu. Arisan ya wis guyon-guyonan meskipun kadang-kadang ya ono lah rada anu-anuan tapi itu ada bahasa guyon-guyonan. Enggak apa-apa gitu loh. Enggak ada apa-apa. Wong Gusti Allah iku ndak ndelok NU dan Muhammadiyah kita gitu loh. Itu adalah urusan organisasi, urusan perjuangan, sama-sama berjuang untuk Islam, ya kan? Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, NU di bidang madrasah ya kaya agama di bidang keagamaan. Makanya pondok-pondok iku sing akeh duwe wong NU, ya kan? Tapi lek perguruan tinggi sing luwih akeh Muhammadiyah, rumah sakit ya sing akeh Muhammadiyah, soalnya sing NU spesialise pondok. Dadi lek ngaji ya kan, ngaji alfiyah, ngaji anu nang ngene pondok NU, tapi lek kuliah kedokteran nang ngene Muhammadiyah.
Wis ngono dibagi ngono lah wis ah. Ya kan wis gak apa-apa ya kan. Bahkan Muhammadiyah itu di Irian Jaya itu Pak punya universitas yang mayoritas mahasiswanya Nasrani. Lah terus intolerannya di mana? Lek gak perkara buzzer-buzzer RP iki jarine wong jarine arek saiki buzzer-buzzer RP, buzzer-buzzer bayaran itu ya. Wa hatta yaksura fikum al-mal. Sehingga pada masa dekatnya dengan kiamat itu akeh wong sugih. Saking sugene sampai bingung duwe iku katene dikekno sapa. Sapa sing gelem dhuwit, sapa sing gelem dhuwit, sapa sing gelem dhuwit kok dilalah lewat cedhak kiamat akeh wong dikeki wong sugih ora gelem soal wedi ojo-ojo engko kena pasal pencucian uang, ojo-ojo engko kena gratifikasi. Saiki iku akeh wong wedi, Pak. Makane warung gede pejabat gak wani mlebu, pejabat malah marung dengan jelepit sing kira-kira gak tau sambangi wong. Dengan mbok nak kono pucuk gunung iku malah laris ya kan, soalnya lek di hotel di anu akeh matae gampang ketangkep, lek sing jelepit gak ono ya soalnya wedi, soalnya sing jelepit panggene gendruwo. Nah makane saiki panggene gendruwo iku senengane wong-wong nego-nego koyo ngono iku mau ya. Jadi orang itu sekarang banyak ndak mau, Pak. Tak transfer ya, Ces. Apa butuh apa? Iki lho katene korban. Ya wis tak transfer 3 miliar. Jarine wong sing transfer. Ojo. Wis gak sida, wis gak sida. Apa pikiran kita? Ojo iki pencucian uang. Lah nek moro awak keseret lho. Perkara wedhus. Lho, Ustaz kena 3 miliar. Wedhus itu. Lho apa? Ya kan? Sing ngekei politikus. Dadi sampean kudu hati. Sekarang itu seperti itu, Pak. Zamannya banyak orang kaya secara mendadak. Saking sugene sampai bingung buat duit. Lah ada arek saiki lho papan, Pak, moro-moro muncul menjadi crazy rich. Loh, motor iku miliatan, Pak, gak ditumpaki, digawe jelak-jelakan ndukure iki lho, Pak. Iki lah arek senting kaya ngene iki. Lho kene duwe hijat ae diumbah bendino, dilapi ambek disawang. Oh gak ono sak rene motor kaya tekku jare malaikat yo paling welek. Gua iki datane Lamborghini tiga enjlok-enjlokan iki, Pak. Lek arek sampel saking gampange golek duit. Ya kan Elon Musk itu, Pak. Berapa triliun itu duitnya itu. Muhammad bin Salman itu, Pak. Yang konon sampai 600 triliun itu donyone itu, Pak. Lah terus gaya apa? 600 triliun kira-kira itu kono pentol iku Sarjo Winangun niku. Dadi gunung pentol iku. Lah golong Elon Musk sampai iso gawe hotel di ngene bulan niku lho, Pak. Lah iki kira-kira duwike piro? Wong arek saiki gak kathik metu omah, Pak. Gak kathik metu omah. Cukup disoting kegiatan rumah itu, Pak. Ya kan? Subscribernya sekian juta orang, sekian miliar orang, Masya Allah. Duit datang sendiri. Gak usah ngenteni tuwek, gak usah ngenteni sekolah, Pak. Kayak Baby Aminah itu loh, Pak. Anaknya Atta Halilintar itu. Iku miliarder, maksud saya gak iso ngomong sih ayah. Ngono tak wis sampean suweneng. Ya kan? Iku duwike wis miliaran. Betapa sekarang itu Allah itu ngujo dunia iki. Wong diujo ambek donya digampangno perkara donya. Sampai wong yo bingung oleh katene dikekno sapa saking akene duwite. Ya, mangane sampean niku lek dikeki wong titik sampean trimo lek dikeki akeh, ojo seneng nemen-nemen. Cocok mari ngono sak jam sampean digoleki polisi, perkara iku dhuwit korupsi. Alhamdulillah rezeki nomplok dikeki wong mudhun tekan montor mau dititipi di rekeningku. Piro ayo? 14 miliar. Ojo seneng-seneng mari sampean. Saudara namanya Sugianto ya, aja ikut saya. Soalnya saya menerima duit pencucian uang. Kelekep sampean ya kan di penjara ya kan. Al-mal fata yafidu yahimu rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu hatta ya'ridahu alaihi fa yaqulu alladziina ya'raduna alaihi la arabali bihi. Yaitu tadi seperti orang-orang yang nanti akan terjadi, orang-orang itu semuanya banyak orang kaya sampai bingung
mbak donyane sing dikei mengatakan aku ora butuh donyamu. Ya kan? Wis cukup sing tak duweni, aku ora butuh weh-wehanmu. Lek wis ana jaman kaya ngono, berarti wis cedhak dengan kiamat. Wa hatta yatatawalan nas fil bunyan, dan tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan kiamat kecuali apabila orang juga sudah berlomba-lomba saling mendirikan bunyan, bangunan. Ya kan? Di Arab ini Pak sudah mulai terjadi persaingan bangunan. Ka'bah sing koyo ngono iku jarene sik kurang menarik, gawe meneh Ka'bah sing luwih gede. Akhirnya Muhammad bin Salman bikin proyek namanya Muka'ab. Proyek prestisius, super Ka'bah yang di dalamnya ada mall, tempat hiburan, bioskop, sampai ono landasan sirkuit dinamakan gedung Muka'ab. Super Ka'bah. Warnane emas. Dadi kok lalu kok kaji Pak sampeyan aja keliru lho Pak. Lah iku Ka'bah warna kuning duduk. Warnane Ka'bah sing tetep ireng, kelire, ireng, bentuke cilik. Suatu saat nanti enggak tahu 10 tahun atau 5 tahun lagi akan terjadi super Ka'bah di tanah suci Mekah, yaitu Ka'bah dalam bentuk yang jauh lebih besar, yang di dalamnya itu adalah terdapat super mall, super ini semuanya itu ada di sana, ya kan? Dan ini ada yang mengatakan, oh iki loh tanda-tandanya akan terjadi kiamat. Banyak ulama-ulama Arab Saudi memprediksi hal itu, ya, bahwasanya memang sekarang kita sudah dekat dengan kiamat, ya. Wa hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makanahu. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah nanti banyak orang putus asa, sehingga kalau melihat kuburan diam batin, kira-kira enak be yo lek awak ngene iki dadi wong mati. Lek wis akeh wong kepingin mati berarti wis cedhak dengan kiamat, berarti wis akeh wong putus asa. Wong tempe dipenyet lho Pak, sik enak. Ojo kepingin mati, sing sabar ngenteni mati, engko mati karepe dhewe, gak usah kendat, gak usah kendat. Titik-titik mak, gak ono tampar mak. Lah boleh. Ojo ya, engko dilungkas awake dhewe ya mak, mati karepe dhewe wis, gak usah arep-arep mak, mati. Wa hatta tatlu'a syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'ahan nas yakni amanu ajma'una, sampai nanti matahari itu terbit dari sebelah timur. Kiamat sekarang terbitnya dari mana matahari itu? Barat. Engkau lewat matahari terbit dari sebelah barat, maka semua orang itu baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman saat matahari sudah terbit dari sebelah barat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Karena apa? Lek wis pungkasane matahari terbit dari sebelah barat, iku wis duk cedak temen ambek kiamat. Apakah itu terjadi? Sudah dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan barat, bahwa ada kemungkinan memang karena nanti terjadi perputaran bumi yang tidak normal, maka sangat besar kemungkinan matahari nanti seakan-akan terbit dari sebelah barat. Iki mulai menceng ini Pak. Ya kan? Bahkan di Arab yang dulu tidak ada hutan, tidak ada tumbuhan, sekarang pun sudah bermunculan tumbuhan. Wingi Madinah saking derese katanya sampai hujannya itu mengandung unsur es. Loh, di Arab itu Pak, udan es. Di gini, udan utang. Negarane sampeyan niku utange 8.000 triliun, Pak. Negarane sampeyan niku 8.000 triliun. Ya. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Wis Maria Mas. Oh iya wis penutup. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Anies Baswedan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.